Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afla Husna Lubis dari jurusan Hukum Keluarga Islam semester 5A. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pilihan Penyelesaian Sengketa. Yang pertama, saya akan membahas pengertian, jenis, dan penyelesaian sengketa dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, negosiasi. Negosiasi adalah salah satu strategi penyelesaian sengketa di mana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah, perundingan, atau urung rembuk. Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga karena para pihak atau wakilnya berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa mereka. Para pihak terlibat secara langsung dalam dialog dan prosesnya, fasilitator dan mediator dapat berperan untuk memperlancar proses negosiasi yang sudah tertunda di antara para pihak yang bersengketa. Dengan kata lain, negosiasi adalah suatu proses struktur di mana para pihak yang bersengketa berbicara sesama mereka mengenai persoalan yang diperselisihkan dalam rangka mencapai persetujuan atau kesepakatan bersama. Agar negosiasi dapat berjalan dengan lancar, maka keterampilan komunikasi wawasan para pihak sangat menentukan, terutama dalam menyampaikan kepentingan dan keinginan diri atau pihaknya, serta mendengarkan tuntutan dan kepentingan pihak lain. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang tidak agresif dan tidak pula pasif, tetapi lebih bersifat asertif. Orang asertif berkomunikasi seperlunya secara bijaksana dan tepat sasaran sehingga menguntungkan dirinya dan orang lain. 2. Mediasi. Pengertian mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga atau mediator yang netral atau tidak memihak. Peranan mediator adalah sebagai penengah yang pasif yang memberikan bantuan berupa alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi diberikan arti sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Peran mediator membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dengan cara tidak memutuskan atau melaksanakan pandangan atau penilaian atas masalah-masalah selama proses mediasi. Penyelesaian sengketa dengan mediasi pada saat ini dibatasi hanya untuk sengketa di bidang keperdataan saja. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa sengketa tersebut tidak merugikan masyarakat secara umum. Di Indonesia terdapat beberapa sengketa yang dapat diselesaikan dengan mediasi, yakni sengketa di bidang perbankan, konsumen tenaga kerja, dan sengketa di pengadilan. Yang ketiga adalah arbitrase. Arbitrase adalah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan di mana para pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa mereka. Keberadaan pihak ketiga sebagai arbiter harus melalui persetujuan bersama dari pihak yang bersengketa. Persetujuan bersama menjadi hal penting bagi arbiter karena keberadaannya berkaitan erat dengan para arbiter dalam memberikan keputusan akhir. Arbiter memiliki kewenangan dan peran yang berbeda dengan mediator, walaupun sama-sama sebagai pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediator hanya berperan mengatur pertemuan, membantu negosiasi antara pihak, dan mendorong
mereka mencari kesepakatan yang damai. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan akhir, karena kewenangan untuk pengambilan keputusan dalam proses mediasi tetap berada di tangan masing-masing pihak. Dalam proses ini, keputusan yang akhir yang diberikan oleh arbiter mengikat para pihak yang bersengketa. Dalam proses ini, pihak tetap didorong arbiter untuk mengungkapkan seluruh pokok masalah yang menjadi asal sengketa dan diberikan kebebasan para pihak untuk mencari jalan penyelesaiannya. Peran arbiter dalam mencari kesepakatan damai sangat penting ketika para pihak sudah tidak menemukan lagi alternatif apa yang tepat guna menyelesaikan sengketa mereka. Disinilah arbiter dituntut memiliki keterampilan menemukan solusi akhir yang dapat menyelesaikan sengketa para pihak. Yang keempat, konsiliasi. Pengertian konsiliasi dijelaskan dalam KBBI, yakni konsiliasi adalah usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai suatu persetujuan dan penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga atau konsiliator. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga atau konsiliator, di mana konsiliator lebih bersifat aktif dengan mengambil inisiatif, menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang selanjutnya ditawarkan kepada pihak yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian, konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi yang pelaksanaannya sangat bergantung pada itikat baik para pihak yang bersangkutan. Konsiliasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang berarti bahwa penyelesaian sengketa tersebut dilakukan secara damai apabila para pihak yang bersengketa telah sepakat untuk menemukan solusi yang bersahabat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan karakteristik penyelesaian sengketa di Indonesia. Yang pertama, negosiasi. Karakteristik negosiasi yang pertama itu sukarela, selanjutnya pemutus para pihak, selanjutnya jika tercapai kesepakatan dapat dilaksanakan sebagai kontrak, selanjutnya tidak ada pihak ketiga atau fasilitator, perundingan langsung oleh para pihak yang bersengketa, selanjutnya informal dan tidak berstruktur, selanjutnya aturan pembuktian tidak ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, selanjutnya kooperatif kerjasama, selanjutnya presentasi bukti argumen dan kepentingan tidak mengikat, selanjutnya fokus penyelesaian masa kini, selanjutnya bebas emosional, selanjutnya kesepakatan yang diterima kedua belah pihak, win-win solution, selanjutnya tidak terbuka untuk umum, selanjutnya jangka waktu 3-6 bulan. Yang kedua, mediasi. Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki karakteristik atau unsur-unsur yang sebagai berikut. Pertama itu, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan perundingan. Yang selanjutnya, mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan. Selanjutnya, mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian. Selanjutnya, mediator bersifat pasif dan hanya berfungsi sebagai fasilitator dan penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa sehingga tidak terlibat dalam menyusun dan merumuskan rancangan atau proposal kesepakatan. Selanjutnya, mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung. Selanjutnya, tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang
bersengketa guna mengakhiri sengketa. Yang ketiga, arbitrase. Karakteristik arbitrase adalah sebagai berikut. Yang pertama, sukarela. Selanjutnya, pemutusnya arbiter atau arbitator. Selanjutnya, banding mengikat tetapi dapat direview untuk hal yang sangat terbatas. Selanjutnya, dipilih oleh para pihak dan biasanya mempunyai keahlian di bidang subjek yang disengketakan. Selanjutnya, tidak terlalu formal atau prosedural. Aturan hukum yang digunakan disepakati. Selanjutnya, aturan pembuktian informal dan tidak teknis. Selanjutnya, hubungan para pihak sikap saling bermusuhan atau antagonis. Selanjutnya, proses penyelesaian kesepakatan masing-masing pihak menyampaikan bukti dan argumen. Yang pertama, voluntary. Artinya bahwa penggunaan penyelesaian secara konsiliasi ini sepenuhnya tergantung dari keinginan para pihak. Artinya tidak ada paksaan untuk menggunakan proses konsiliasi. Selanjutnya, fleksibel. Para pihak memiliki kebebasan untuk memilih seperti memilih konsiliator, tempat pelaksanaan konsiliasi, bahasa yang digunakan dan sebagainya. Selanjutnya, not binding. Sifat konsiliasi adalah tidak mengikat atau hanya rekomendasi. Selanjutnya, fast. Relatif lebih cepat karena tidak ada banding dan proses-proses seperti di arbitrase atau pengadilan. Selanjutnya, informal. Proses konsiliasi memang diperbolehkan untuk dilakukan dengan secara lisan. Selanjutnya, less expensive. Relatif lebih murah karena biasanya menggunakan satu konsiliator saja. Selanjutnya, win-win solution. Menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada makalah saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.